Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kami dari kelompok 2. Nama lengkap saya Dortelina Surati kami, NIM 19100200213. Yang pertama, saya akan membahas tentang kerangka konseptual. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang terjadi antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Kerangka ini digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, usaha dalam membangun kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki hubungan dengan konsep yang akan diamati dalam suatu penelitian. Adapun cara yang harus dilakukan dalam membuat kerangka konseptual adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi dan mendefinisikan konsep melalui logika yang berpikir, kemudian mencoba menjelaskan berdasarkan masalah yang diteliti. Yang kedua, mengembangkan suatu pernyataan yang saling berhubungan. Yang ketiga, mengembangkan konsep yang ada dalam gambar maupun kerangka. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep harus disesuaikan dengan masalah. Yang kedua, menjelaskan bagaimana hubungan variabel dengan masalah, kemudian menduga penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis teori yang akan diaplikasikan. Pembahasan yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi sumber kekayaan. Yang ketiga, memungkinkan untuk menafsirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan aset dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan. Pembahasan yang keempat yaitu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Pentingnya informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya
sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan, termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya teman saya akan menjelaskan materi yang lebih lanjut. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dasar laporan keuangan. Badan Pembuat Standar Keuangan sendiri telah menetapkan 10 unsur keuangan, 10 unsur dasar laporan keuangan yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas atau aset bersih, di mana kelompok ini menggambarkan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kelompok 2 itu mencakup investasi, distribusi, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, di mana kelompok kedua ini menggambarkan transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, unsur-unsur ini juga adalah unsur yang menyusun suatu laporan keuangan dari perusahaan. Yang berikut asumsi-asumsi dasar laporan keuangan. Yang pertama, asas akrual basic atau dasar akrual, di mana laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas, di mana aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal, penghasilan, dan beban diakui saat kejadian, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian yang kedua, asas kesatuan usaha atau konsep entitas terpisah dari pemilik. Nah, dalam asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan adalah unit yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kekayaan dibedakan atas perusahaan dan pemiliknya. Yang ketiga, asas going concern atau kelangsungan usaha, di mana konsep kesinambungan memiliki maksud bahwa laporan keuangan dibuat suatu unit ekonomi yang diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang berikut adalah asas perbandingan pengeluaran bebas dengan penghasilan atau matching concept, di mana dalam laporan keuangan pengeluaran beban yang diakui dalam laporan laba rugi berlandaskan atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu. Yang berikut ada asas harga perolehan, di mana harta atau jasa yang dibeli atau yang diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Dan berikut asas stabilitas nilai uang, di mana asumsi ini menyatakan bahwa nilai uang akan stabil terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga nilai yang terutang dalam laporan keuangan merupakan angka yang benar atas kekayaan perusahaan. Yang berikut mengenai prinsip-prinsip dari akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Yang ketiga, prinsip penandingan atau mempertemukan atau matching principle. Yang berikut prinsip prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yang berikut prinsip konsistensi atau consistency principle. Yang berikut prinsip objektivitas atau objectivity principle. Yang berikut prinsip material atau material principle. Yang berikut prinsip konservatif atau conservatism principle. Yang berikut prinsip kelengkapan atau completeness principle. Dan yang terakhir adalah prinsip dapat dimengerti atau understandability principle. Yang berikut mengenai dampak, kendala ataupun batasan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu materialitas. Jadi walaupun idealnya memuat semua informasi, laporan keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas, di mana informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang berikut itu ada pertimbangan biaya dan manfaat, di mana manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pihak lain atau pengguna lain di samping mereka menjadi penerima informasi. Misalnya penyedia informasi lanjutan kepada kreditur mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Yang terakhir, keseimbangan antar karakteristik kualitatif, di mana keseimbangan antar karakter kualitatif ini sangat diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antara karakteristik ini juga dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Nah, penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah yang menjadi pertimbangan profesional dalam satu laporan keuangan. Baik, demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.